Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, Sumatera Selatan itu terkenal dengan daerah perairan. Apalagi yang namanya Sumatera Selatan, khususnya Palembang, terkenal dengan pempek. Orang pasti suka dengan pempek. Tapi apakah Anda tahu bahwa penghasil terbesar atau sebagian besar dari bahan baku ikan itu adalah ikan gabus yang berasal dari Kabupaten Banyuasin. Dan banyak sekali karena pempek ini, kita ambil ikannya saja atau dagingnya saja, tentunya banyak buangannya. Nah, dari Banyuasin sendiri sudah ada inovasi dengan pemanfaatan zero waste product olahan ikan gabus, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Septi Fitri MM, yang merupakan ASN inovatif kita dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin. Apa sih zero waste product? Padahal nih ya, pempek itu hanya menggunakan dagingnya saja. Penasaran kan? Langsung saja kita sapa Bapak Septi Fitri. Selamat datang Pak Septi di acara kami One Day One Innovation. Ya, selamat datang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sudah beraktivitas seperti biasa? Ya, siap. Baik. Nah, terkait dengan zero waste nih Pak ya, zero waste produk ikan gabus. Apa sih Pak yang melatar belakangi tertarik Bapak meluncurkan atau berinisiatif dengan inovasi zero waste ikan gabus ini? Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa kita ikan gabus itu Sumatera Selatan pasar yang paling terbesar di Indonesia. Yang terbesar karena kita di Sumatera Selatan ikan gabus ini banyak dibuat untuk pempek. Pempek, betul. Untuk meningkatkan pendapatan para pembudidaya, terus terang ikan gabus yang kita buat pempek sekarang hampir semuanya berasal dari hasil tangkapan. Betul. Kami dari Kabupaten Banyuasin sudah mulai dari membenihkan ikan gabus, membesarkan ikan gabus sampai membuat hilirisasinya. Nah, zero waste ini itu salah satu upaya kita. Bagaimana nanti pendapatan pembudidaya ikan gabus ini itu akan lebih besar. Karena semua bahan baku ikan gabus ini semuanya dimanfaatkan. Nggak ada yang terbuang. Nggak ada yang terbuang. Jadi kami sudah membuat albumin dari ikan gabus. Nah, albumin ini itu luar biasa manfaatnya untuk manusia. Pertama, untuk bagi yang habis operasi penyembuhan luka, untuk pertumbuhan otak bayi, untuk daya tahan tubuh, dan membantu sel-sel sel-sel tubuh yang merusak merusak di dalam tubuh. Nah, ini albumin ini yang kita buat itu ibaratnya 3 in 1. Albuminnya iya. Di dalam album ini ada kita manfaatkan kulit ikan gabus juga. Ini kulitnya ada di dalam itu. Ada juga kulit ikan gabus. Nah, terus kita pakai rempah-rempah. Rempah-rempahnya ada kunyit, ada jahe, ada serai. Di mana rempah-rempah ini ada antioksidannya. Kulit ikan gabus itu kolagen. Kolagen ini berfungsi untuk pertumbuhan, menghaluskan kulit. Betul. Jadi menambah kecantikan. Nah, jadi kalau ikan gabus yang kita buat ini, albumin yang kita buat ini, itu ada 3 in 1. Albuminnya manfaatnya luar biasa, terus juga antioksidannya dari rempah-rempah tadi, dan kulitnya yang ada dalam kandungan ini itu untuk kolagen. Jadi kita Banyuasin telah berhasil membuat hilirisasi dari ikan gabus. Nah, sisa ikan gabus yang kita ambil albumin itu masih bisa kita manfaatkan untuk pempek, untuk sambal lingkung, untuk abon. Nah, jadi masih bisa. Masih bisa. Itulah yang kita namakan zero waste. Jadi nggak ada yang terbuang dari olahan ikan gabus ini. Semuanya dimanfaatkan. Nah, nanti kita harapkan kalau ini sudah
beredar nanti sudah banyak kebutuhan untuk ikan gabus, harga ikan gabus itu akan lebih Akan tinggi meningkat. lagi, akan meningkat. Dan ini intinya nanti meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan, karena kita sudah mulai budidaya ikan gabus di Kabupaten Banyuasin. Baik. Nah, ini kan kalau saya lihat dalam bentuk liquid ya, Pak ya. Iya, siap. Siap. Nah, kalau dengan yang saya lihat sekarang nih ya, terus terang aja anak saya kan minum nih ya. Siap. Ada yang dia dalam bentuk apa tuh, sirup, Iya, ada juga siap. yang dalam ekstrak gitu kayak Ekstrak, kapsul. iya, siap. Nah, ini kan kayaknya liquid tapi bukan yang kayak sirup, Pak ya. Bedanya dengan yang produk di pasaran itu apa? Nah, kalau yang kita produksi sekarang itu bentuk liquid. Di liquid ini betul-betul saripati dari ikan gabus, belum ada tambahan zat-zat lainnya. Kalau bentuk sirup itu ada tambahan Iya, lain-lainnya. betul. Tambahan kita hanya rempah-rempah. 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 Nah, liquid ini keunggulannya itu saripati, kadar albuminnya sangat tinggi Tinggi. kalau liquid ini. Tapi ada juga kelemahannya. Liquid ini itu agak sulit untuk membawa jarak jauh. Daya tahannya kurang Belum lebih tahan 4 lama jam. ya? Oh. Dia harus kondisi dingin terus. Oh. Nah, bisa kita bawa jarak jauh kalau kita pakai es. Pakai es. Jadi kondisi beku, kondisi dingin. Betul. Nah, makanya nanti setelah ini kita akan membuat kapsulnya supaya bisa ekstrak, ya. ekstraknya. Tapi kandungan albumin di dalam ekstrak Tetap itu tinggi. lebih rendah Oh, lebih daripada rendah dari yang sini ya, liquid karena ini, dia karena ada zat tambahan yang tambahan lain. lainnya. Zat yang tambahan lain. Baik. Jadi kita tahap awal kita produksi liquid dulu. Sekarang kita lagi proses izin edar di BP POM. Nanti setelah pasar sudah, yang penting kan pasarnya Ibu ya. Kalau pasar sudah terjamin nanti sudah banyak kebutuhan, itu untuk meningkatkan Nilai tambah. nilai ekstraknya itu Betul. mudah itu nantinya. Ya. Baik. Nah, SOP-nya bagaimana sih Pak membuatnya sampai kita mendapatkan si liquid ini? Apa sih yang dilakukan? Berapa banyak ikan gabus untuk menghasilkan berapa mililiter Pak ya? Ini 30 ml. Nah, untuk menghasilkan ini berapa banyak ikan gabus yang harus kita proses dalam hal mendapatkan si liquid ini? Nah, untuk membuat albumin ini kita punya mesin, di mana mesin itu sudah diatur suhunya 70 sampai 80 derajat Celcius. Suhu Karena tetap gitu ya? suhu tetap. Karena Tekanannya tetap juga gitu? Ya, karena kalau di atas itu kadar albuminnya rusak. Oh, Rusak. Jadi masak dia ya? ya, Masak. jadi 1 kilo ikan gabus Ya. itu bisa menghasilkan 120 ml albumin. Oh. Jadi kalau ini 30 berarti 4 botol ini. 1 kilo ya 1 Pak ya? kilo ikan gabus. Itu 4 botol. maksudnya dalam bentuk utuh ikan gabusnya? Ya. Jadi ikan gabus itu kita bersihkan dulu, sisiknya kita buang, terus kita filet, tapi Ya. kulitnya tidak. Kulitnya Oh, tidak. di-fillet saja Di-fillet gitu ya? saja. Ya. Terus daging filet sama tulang itu dimasukkan ke Masuk alat. semua? Masuk semua. Ya. Terus ditambah nanti tadi rempah-rempah tadi. Rempah-rempahnya? Nanti begitu sudah 2 jam itu netes lah. Oh, albumin. Ekstraknya ini Ekstrak ya? ikan gabusnya. Ikan gabus yang filet tadi yang kita masuk itu masih utuh bentuk filet itu. Masih utuh. Nah, yang daging masih utuh itulah yang kita pergunakan untuk pempek, sambal lingkung, abon. Nanti bisa produk-produk lainnya yang kita buat. Tapi itu tidak merubah cita rasa maksud saya kan kalau dibuat pempek atau apa gitu. Nah, pempek yang kita buat itu cirinya khas sekali. Karena apa? Karena sudah ada rasa jahenya, tapi walaupun ini cukup enak. Oh, Beda. iya, Beda. betul. Karena kita sudah membuat pakai rempah-rempah. Pakai rempah jahe tadi ya. Ada rasa jahe, adalah ciri khas tersendiri dari pempek rasa jahe. Ya. Itu merupakan inovasi juga ya, sobat inovasi pempek rasa jahe. Jahe terus ada apa Pak? Jahe, kunyit, serai. Berarti agak kuning-kuning pempeknya gitu ya? Agak ini karena dia pakai kulit agak hitam, sama dengan pempek kulit. Sampai kayak pempek kulit, betul. Pempek kulit. Karena dia kulitnya masih kita masukkan. Jadi tapi pempek enak itu. tetap Pak. Tapi enak. Kita sudah coba dan kita sudah demonstrasi juga di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin. Kita undang BP POM, perguruan tinggi, instansi terkait kita sudah ini, dan kita sungguhkan pempek itu coba dicicipi. Untuk dicicipi. Nah, kita bawakan juga sambal lingkung sama abon yang bekas ini coba dicicipi. Rasanya khas tersendiri. Karena ada rempah-rempahnya. Ada rempah-rempahnya gitu ya. itu. Baik, dalam hal apa ya Pak? Pemasaran gitu. Ini kan
Menarik sekali, terus terang saya tertarik ini Sobat Inovasi, dalam hal pemasaran ini sudah dipasarkan di mana saja atau memang ada langkah selanjutnya untuk memasarkan secara besar-besaran gitu? Ya, terima kasih Bu. Kalau untuk memasarkan yang ada manfaat untuk manusia, Mhm, itu ada mekanismenya. mhm, Harus tahapan kita urus dulu izin edar dari BP POM. betul, BP POM. Nah, sekarang kita lagi ngurus izin edar dari BP POM. Nah, kalau izin edarnya sudah keluar, baru kita boleh memasarkan secara terbuka. Nah, nanti kalau sudah izin edarnya keluar nanti kami juga, karena albumin ini juga bagus untuk menanggulangi stunting. betul Mengulangi betul, stunting karena ini untuk pertumbuhan, mhm, daya tahan tubuh, untuk pengganti sel-sel yang sudah rusak. betul Pak, Ini sangat bagus untuk penanggulangan anak-anak stunting terutama ya, dan pencegahan dan penanggulangan stunting. betul betul betul, Ibu-ibu hamil, ibu anak-anak hamil masih ya, bayi, betul, ini sangat bagus, sangat bagus. Jadi nanti kalau izin edar sudah keluar, mhm, nanti baru kita pasarkan secara resmi. Kalau sekarang baru tahap uji coba dan kita juga sudah minum ya, minumnya betul karena betul, nggak apa-apa. Cuma proses kalau secara terbuka itu harus ada mekanismenya yang betul. harus kita lalui. Nah, dalam hal pembuatan ini Pak, kendala-kendala apa yang dirasakan berarti gitu loh Pak? Kalau sampai sekarang, insya Allah nggak ada Nggak ada kendala. ya? Nggak ada. Bahan baku tetap terpenuhi Bahan gitu ya? baku tetap terpenuhi, Proses juga berlangsung proses ya? berlangsung. Tinggal ini bagaimana memasarkannya gitu. Jadi yang sekarang bagaimana kepastian pasar Mhm dari produk mhm. ini. Kalau pasarnya sudah pasti, luar biasa, mudah kita memproduksi skala besar. Betul betul. Kita bisa melibatkan masyarakat Mhm skala besar bisa. Karena produksinya mhm. cukup mudah untuk memproduksi ini. Cukup kita beli alatnya, Betul betul. mesinnya kan ada alatnya. Nah, untuk uji cobanya ini udah diuji cobakan di mana saja Pak? Ya kita uji coba di Sendiri Dinas ya? Perikanan Heeh, sendiri, Dinas dapur Perikanan sendiri. Kabupaten Banyuasin. Mhm. Kita udah uji coba, kita produksi. Kalau habis stok, kita produksi lagi. Habis stok, individu ya kita bagi-bagikan aja. Ya kawan-kawan apa-apa pejabat-pejabat yang berminat ya kita bagikan. Kasih dulu ya Pak ya? Kasih, Belum kasih. ini ya, tapi belum diproduksi Belum, secara itu ya? belum. Menunggu dulu. Diproduksi sudah. Tapi Cuma untuk edar, izin edarnya edar. belum. Cuma kita belum. Kalau ada yang tertarik mau ini ya kita kasih. Nggak Nah, saya apa-apa. tertarik juga ini Ya Pak ya. nggak apa-apa ya boleh. Yang dipegang itu boleh nanti. Terima kasih, baik. Iya. Nah, harapan ke depannya terhadap si albumin produksi Kabupaten Banyuasin ini? Harapan ke depannya kami sangat berharap sebenarnya izin edar Mhm, cepat keluar, cepat kita pasarkan dan masyarakat paham betul manfaat dari betul. albumin ini karena luar biasa manfaat dari albumin ini. Terus juga sudah terbukti juga ada komunitas ibu-ibu Mhm, yang lambat punya keturunan pas diminum albumin ini, alhamdulillah ada komunitas yang sudah mmm, memasukkan albumin ini karena kita betul lihat betul. ini memperbaiki Daya tahan sel-sel tubuh iya, memperbaiki kesuburan, sel-sel tubuh, betul. karena kita lihat ikan gabus itu sendiri anaknya tuh luar biasa banyak Betul kalau ikan betul. gabus. Mungkin itu sangat mempengaruhi Iya kesuburan. iya Nah, iya. itulah dampaknya. Jadi kalau albumin ini menurut kita untuk masyarakat itu sangat bagus. Sangat Juga bagus. anak-anak ini kan suka kurang makan ikan ya, Kurang Sobat makan Inovasi. ikan. Jadi kalau Ya. minum ini juga, Hmm. mengatasi, kekurangan albuminnya Iya, kekurangan albumin di dalam dalam tubuh. tubuhnya. Karena di dalam tubuh itu albumin kita harus 65% Betul. dari albumin itu harus. Ini kalau diminum Pak sekali langsung habis atau berapa kali minum ini kalau yang Boleh. 30 mililiter ini? Kalau diminum, kalau ada sisanya taruh di kulkas lagi, Mhm. bisa, nggak apa-apa. 1 sendok gitu Iya, ya 2 kalau untuk sendok, 3 anak-anak sendok. ya? Ya, nah. Rasanya gimana sih Pak kalau menurut orang-orang yang sudah minum itu? Kalau saya kan hampir tiap hari minum ini. Kalau orang yang Kal pertama kali nyoba gitu ada amis kah? Ada ada sepet-sepet atau apa, pedes gitu kayak, karena ada si jahe, jahe? ya. Awalnya kita buat itu murni dari Mhm ikan gabus. Tidak kita tambah jahe, mhm. tidak tambah serai, tidak tambah kunyit, murni. Pas diminum, itu hamis. Oh, rasa ikan Rasa betul, ikan betul betul, betul. hamis. Nah, kita inovasi lagi, kita kasih jahe, nah kita kasih kunyit, kita kasih rempah-rempah itu. Nah, Mhm di mana rempah-rempah ini juga sangat bermanfaat untuk mhm. tubuh. Betul Untuk betul. tubuh, apalagi COVID ini kan Heeh. orang sering minum jahe apa itu. Nah, ini kita kasih, nah rasa amisnya
hilang. Hilang. Jadi Betul-betul. nggak terasa hamisnya, walaupun masih ada hamisnya dikit-dikit, tapi diimbangi oleh rasa jahe tadi, alhamdulillah nggak terlalu sulit meminumnya. Oke deh. Ya, Baik. Nah, terakhir ini Pak, pesan-pesan kepada para inovator juga kepada mungkin masyarakat Banyuasin umumnya, siap. apa namanya, terkait si ikan ini. Silakan Pak. Ya, terutama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Banyuasin, Bapak Haji Askolani SH, di mana beliau selalu memotivasi kepala-kepala dinas untuk selalu berinovasi untuk demi kesejahteraan masyarakat. Karena dorongan beliau, kami selalu bergerak untuk mencari inovasi-inovasi baru di Kabupaten Banyuasin untuk mengembangkan perikanan di Kabupaten Banyuasin. Juga kami berterima kasih banyak kepada seluruh staf, seluruh kabit yang telah mendukung sehingga program dari inovasi kita yang inovasi ikan gabus zero waste ini, insya Allah sebentar lagi izin edar dari BPOM bisa kita tindak lanjuti, dan ini inovasi kita yang terbaru. Dan ini sangat besar manfaatnya. Kenapa? Karena ikan gabus di Sumatera Selatan selama ini belum pernah dibudidayakan. Kita Kabupaten Banyuasin yang pertama membudidayakan ikan gabus. Kenapa? Karena ikan gabus ini kalau kita biarkan sekarang dari hasil tangkapan dibuat empek-empek terus, lama-lama ikan ini akan Akan habis. habis. Akan Benar. habis. Nah, kita sudah mulai, kita berharap juga ke tempat kita juga kabupaten-kabupaten lain bisa ibaratnya meniru supaya ini kebutuhan bahan baku empek-empek ini itu Tetap terpenuhi, terjaga. Betul. tetap terjaga. Jadi alhamdulillah sudah banyak kabupaten-kabupaten OI, Prabu Muli yang sudah banyak berkunjung ke tempat pembudidaya ikan kita. Nah, kita berharap semua kabupaten nanti serentak mengembangkan budidaya ikan gabus ini, karena kebutuhan ikan gabus di Sumatera Selatan sangat besar sekali. Itu ikan gabus di Sumatera Selatan didatangkan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai dari Merauke, didatangkan ke sini kalau bahan baku kita lagi habis. Nah, jadi kita harus dari sekarang mewaspadai, jangan sampai nanti hanya tinggal kenangan. Betul. Nah, karena sulitnya mencari ikan gabus. Kalau kita nggak mulai budidaya sekarang, nah untuk meningkatkan itu kita juga harus pikirkan juga inovasi ilirisasinya. Betul. Nah, alhamdulillah, terima kasih atas semua bantuan dari rekan-rekan dan bantuan Pak Bupati, motivasinya. Alhamdulillah kita sudah bisa mencapai hal tersebut. Terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Insinyur Septi Fitri MM dengan inovasinya Zero Waste produk olahan ikan gabus. Mudah-mudahan ke depannya ini Pak ya, harapan kita izin edarnya cepat keluar, juga Siap. mungkin MD-nya dan halalnya, Siap. sehingga albumin produk Kabupaten Banyuasin akan cepat beredar dan bisa kita nikmati dan bersaing dengan albumin-albumin lain yang sudah ada sekarang ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya produk ini bisa meningkatkan nilai ekonomi kerakyatan khususnya di Kabupaten Banyuasin. Siap. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komen, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami dan saksikan setiap hari YouTube podcast kami bersama orang-orang terkasih di samping Anda. Sampai jumpa dan salam inovasi.